Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel YouTube Tuan Guru Anhar Ansori Official dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam serial kajian Tauhid yang dimana akan dibersamai oleh Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Insyaallah beliau akan melanjutkan lagi terkait kajian Tauhid yang dimana pada sesi ini beliau akan menyampaikan materi terkait Tauhid sebagai dasar mewujudkan kekuatan ukhuwah dan persaudaraan. Baik, tanpa berlama lagi kita buka kajian ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA dengan segala hormat disilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun berada yang dapat bergabung secara online yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian tentang tauhid, ya toh. Nah, untuk kesempatan ini kita bicara tentang tauhid sebagai dasar atau penguat ya terwujudnya uhuwah kita. Kenapa saya katakan uhuwah? Karena uhuwah itu maknanya luas, ya. Jadi tauhid sebagai dasar untuk menguatkan ya kekuatan persaudaraan kita, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang uhuwah, maka uhuwah ini akan berkembang. Pertanyaannya, uhuwah itu apa? Persaudaraan katanya. Uhuwah, akhun itu saudara katanya. Tapi makna dasarnya bukan saudara. Ya, ahun itu bisa bermakna kesesamaan. Ya, kalau kita punya kesesamaan, berarti kita bersaudara. Kata. Intinya ada kesesamaan. Ya, toh? Makanya nanti istilah ukhuwah itu pemaknaannya menjadi berkembang. Ya, toh? Maka secara umum ada ukhuwah insaniyah. Ya. Nah, kita bersaudara karena kita punya kesesamaan, sama-sama manusia. Ini bisa bahkan hanya bukan sekedar secara nasional, tapi secara kosmopolit mendunia. Pada prinsipnya kita bersaudara karena kita punya kesamaan sesama manusia. Ada hak dan kewajiban di antara kita, ya kan begitu. Terus yang kedua bisa juga ya kalau dibatasi dengan wilayah, ya toh. Ya bisa juga ya uhuwah watoniyah. Nah, kita bersaudara karena kita sama-sama satu negara. Bahkan mungkin uhuwah Korea. Ya, jadi kita bersaudara karena kita satu kampung. Karena gitu ya. Nah, tapi ada yang lebih prinsip lagi, ada uhuwah Islamiyah. Kita dipersaudarakan atas dasar apa? Keimanan kita. Karena kita sama-sama beriman kepada Allah, maka muncul istilah uhuwah Islamiyah. Itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun ya. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, diawali dengan huruf penguat. Innama sesungguh-sungguhnya. Orang mukmin itu antara satu dengan yang lain bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Salah satu indikator persaudaraan itu harus dibarengi dengan islah. Fa aslihu baina akhawaykum. Ya.
saling perbaiki, maksudnya saling menolong, saling membantu, saling mendukung, saling bahu-membahu, saling memelihara, itu masuk di sana dalam pengertian yang luas. Dengan demikian, ya, kalau ukhuwah itu ditopang oleh adanya rasa saling memperhatikan, rasa saling menolong, rasa saling membantu, rasa saling memperbaiki, ya diwujudkan, ya, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan ini harapan Allah. Kalau itu bisa kita lakukan, maka harapan ya Allah untuk kita dan juga harapan kita, ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Karena kalau kita bicara tauhid, tauhid tidak bisa dipisahkan dari Quran. Karena tauhid itu memerintahkan kita untuk mendramatisir Al-Quran itu, ya, mengamalkan Al-Quran dalam realitas kehidupan kita. Mengapa ini menjadi penting? Karena saya melihat dalam konteks sosial yang akhir-akhir ini, kita melihat, ya, secara khusus sajalah, tidak usah secara umum dulu. Secara khusus dalam kehidupan umat Islam. Ya, bukan ukhuwah insaniyah yang kita bicarakan. Nanti suatu saat akan kita bicarakan. Ya, tapi kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah. Seringkali ukhuwah Islamiyah ini tergadaikan. Seringkali ukhuwah Islamiyah ini susah terwujud. Ya. Yang menyebabkan atau mengakibatkan, atau yang menjadi akibat, ya. Artinya yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah ini susah terwujud karena di antara kita masih ada, ya toh, ya, kita saling meremehkan, ya, saling hujat menghujat, saling merendahkan, ya, saling menjatuhkan. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya, seringkali hal-hal yang bersifat puru, yang bersifat cabang, ya, bukan yang bersifat asal, bukan yang bersifat qat'i gitu, ya, yang bersifat puru, hal-hal yang bersifat cabang, lalu ukhuwah kita menjadi tergadaikan. Ya Allah. Ya, ini yang masih sangat memprihatinkan saya, ya, dalam kehidupan kita umat Islam wabil khusus di Indonesia. Ya toh. Persoalan apa? Nah, kadang persoalan ibadah, ya. Kalau berbeda lalu kita menghujat yang lain. Ya, ini sungguhnya tidak benar dalam Islam. Makanya saya mengajak, ya, mari para tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, para tuan guru, ya, dimanapun berada, ya, para ustadz-ustadz, mari kita kuatkan ukhuwah Islamiyah ini, ya, jangan sampai tergadaikan kepada hal-hal yang bersifat furu'iyah. Jangan sampai. Karena berbeda pandangan. Kita sama-sama sujud kepada Allah. Kita sama-sama punya Tuhan satu, hanya Allah. Kita punya pusat peribadatan, ya, secara khusus itu Ka'bah. Kita punya alamat penyembahan sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berbeda, hal-hal yang bersifat prinsip. Ini harus kita pahami. Ya. Soal-soal yang bersifat buruk, mari kita saling memahami, kita saling menghargai. Tidak usah kita saling cela-mencela. Ya. Kan begitu di dalam Al-Qur'an. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi pengumpat dan pencela. Ini kadang-kadang kita dijangkiti oleh sifat pengumpat dan pencela. Kadang-kadang. Mudah-mudahan tidak. Kalau toh ada, mari kita adakan masing-masing kita self koreksi, termasuk saya yang berbicara. Mari kita koreksi diri kita. Jangan sampai ukhuwah Islamiyah kita itu tergadaikan. Islam itu akan menjadi runtuh kalau ukhuwah Islamiyah tergadaikan. Kalau kuwatul ijtimaiyah umat Islam itu terganggu, maka umat Islam akan menjadi lemah. Di saat umat Islam menjadi lemah, akan menjadi bangsa musuh-musuh Islam. Ini perlu saya ingatkan. Ini kita perlu mengingatkan ini. Ya maaf, saya sebut sajalah umpamanya. Jangan sampai umpamanya yang tidak tahlilan mencela yang tahlilan. Yang tahlilan tidak usah mencela yang tidak tahlilan. Mari kita ikuti jalur mana yang kita yakini secara furu'iyah.
Ini sudah ya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin berabad. Ya, kita sering dicekoki hal-hal yang bersifat buruk, lalu uhwah Islamiyah kita itu tergadaikan. Pada akhirnya nanti umat Islam berada dalam ujung tanduk, dalam ujung kelemahan. Mudah ya dibanting oleh kekuatan-kekuatan dahsyat ya yang merusak dari luar. Ini yang saya khawatirkan, maaf sebagai mubalik. Saya jadi mubalik itu sudah lama. Ya, sejak tahun 75 saya eksis sebagai mubalik. Jadi saya ikut prihatin. Ya. Di usia saya yang sudah 70 tahun 2 bulan ini, saya ada semacam keprihatinan melihat ya panggung kehidupan umat Islam wabil khusus di Indonesia ini berada dalam kerapuhan, ambang kerapuhan itu. Nah, oleh karena itu sebelum terlanjur, mari saudara-saudaraku ya, dari golongan manapun, dari partai manapun, dari ormas Islam manapun, mari ya kita wujudkan kesatuan dan persatuan. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah ini mari kita perkuat. Yang mau tahlilan silahkan tahlilan, kita saling menghargai. Ya, tidak usah mencela yang tidak tahlilan. Yang tidak tahlilan tidak usah mencela yang tahlilan. Ya, yang tahlilan tidak usah mencela yang tidak tahlilan. Tidak usah. Ibarat kita menuju ya suatu tempat yang bahagia, yang enak, yang bagus, yang bahagia. Kita bisa menempuh jalan mana saja, silahkan. Ya, toh. Silahkan. Tahlil itu kan la ilaha illallah. Umat Islam kalau tidak la ilaha illallah tidak Islam namanya. Nah, cuma ada dalam konteks ibadah, ya toh, atau nanti di format begini, ya silahkan. Yang penting kesatuan dan persatuan itu kita tumbuhkan. Ya, jangan sampai kita saling merendahkan antara satu dengan yang lain gara-gara persoalan-persoalan yang bersifat furu. Jangan sampai partai, jangan sampai organisasi Islam memecah ukhuwah Islamiyah kita. Saya maaf sudah mulai melatih diri setelah saya ada semacam kepekaan sedikit melihat fenomena seperti itu. Ya, waktu saya kuliah, maaf, di IAIN Sunan Kalijaga itu. Ya. Saya tidak mau organisasi kemahasiswaan itu menjadi sekat-sekat sosial. Saya tidak mau. Teman saya yang di PMII seperti saya bersaudara. Bahkan saya bisa hidup ya satu kos, satu kamar dengan teman saya. Padahal dia pimpinan PMII. Ya, saya pimpinan komisariat IMM. Ya, dengan teman kita yang ada di HMI. Ini pengalaman hidup saya. Ya, kita rukun, kita bekerja sama. Mari kita adakan kegiatan-kegiatan ilmiah. Ya, kita belajar menghormati orang lain. Kita belajar menghormati ya perbedaan di antara kita supaya kita tunjukkan kedewasaan kita. Nah, jadi seperti itu. Kita ambil satu contoh lah, ya pengalaman ya tokoh-tokoh kita. Dulu almarhum Buya Hamka pernah ya di satu saat ya di Jakarta itu ya toh jadi imam subuh ya toh, indah sekali. Kebetulan yang jadi makmum itu banyak saudara-saudaranya ya, sahabat-sahabatnya yang dari tokoh NU di belakang. Begitu selesai sholat subuh, Buya kok tidak Buya kok kunut, katanya gitu. Buya Hamka kok kunut? Karena makmum saya senang kunut. Nah, makanya saya kunut. Nah, itu Buya Hamka. Ya, patut menjadi teladan. Ya toh? Ya. Ketua Majelis Ulama pertama. Berikan contoh. Ya. Suatu saat, maaf, yang dari tokoh NU yang jadi imam, ya toh? Tokoh NU ya, tidak kunut. Mengapa ya, Kiai tidak kunut? Karena makmum saya tidak suka kunut. Indah sekali. Saling menghargai, ukhuwah Islamiyah tidak terganggu. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai
ya uhuwah terganggu. Contohlah para tokoh-tokoh Islam kita ya di zaman-zaman awal kemerdekaan, wah luar biasa memberikan contoh. Nah, ini saya harapkan kalau uhuwah kita terganggu, uhuwah kita itu tercabik-cabik, itu satu indikator ya bahwa Islam kita belum baik. Salah satu indikator, banyak indikatornya. Ya. Banyak indikatornya. Nah, oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat yang saya bacakan tadi, ya. Ya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tapi tidak cukup dengan itu, ayat selanjutnya juga berbicara. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, ya, dan seterusnya. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, jangan sampai sekelompok orang-orang beriman laki-laki memperolok-olok, meremehkan, yang merendahkan kelompok ya kaum beriman yang lain. Jangan. Demikian juga jangan sekelompok wanita beriman meremehkan, merendahkan, menghina kelompok-kelompok wanita yang lain. Boleh jadi yang kita olok-olok kita aja itu lebih baik dari kita. Ya, betul. Ini jangan sampai terjadi. Dilanjutkan lagi oleh Allah. Ayat selanjutnya 11. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum, dan seterusnya. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, jauhkanlah sejauh-jauhnya dari dirimu prasangka buruk. Prasangka buruk kepada siapa? Prasangka buruk secara vertikal, prasangka buruk kepada Allah. Secara horizontal, prasangka buruk kepada sesama manusia, sesama Islam, ya, wabil khusus. Jangan sampai itu terjadi, ya. Karena prasangka buruk itu ya akan merusak tatanan kehidupan kita, akan merusak hati kita. Ya, prasangka buruk itu adalah kekotoran jiwa. Ya, makanya ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Kotor, dosa. Nah, mari ini kita jauhkan. Nah, saya pikir ini intinya kita berharap, saya yakin para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, para tuan guru, para buya-buya menginginkan yang sama dengan saya. Saya yakin-yakinnya itu. Oleh karena itu mari kita mengadakan takdir, perubahan mulai dari diri kita. Bisa enggak? Bisa. Karena Allah telah menyatakan tergantung kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita mau berubah, insya Allah. Kalau kita sudah berubah, ya uhuwah, kuatul ijtimaiyah kita itu terjamin, maka kekuatan akan dimiliki oleh umat Islam. Amin. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan daya sugesti kepada kita, mempengaruhi pikiran dan hati kita untuk mengadakan perubahan ke depan. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa dan tentunya menambah khazanah keilmuan kita. Dan kita berharap semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjaga ukhuwah kita kepada sesama saudara kita, khususnya adalah ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin. Baik. Mari kita tutup kajian Tauhid pada kali ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita doakan selalu Ustadz dan juga keluarga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Billahi bisabil haq wa fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.